Hari ini kita mau ngapain, Kak? Kita mau tidur. Masa tidur? Kalau ke gereja biasanya kita mau ngapain, Kak? Jangan ini hari Minggu, Kak. Oh iya. Ya, kan waktunya kalau hari Minggu biasanya mendingan main game aja ya? Main game aja ya? Iya, main game. Jangan gitu. Oke, hari ini kita mau ibadah. Ya, kok ibadah lagi, Kak, hari Minggu? Kan kemana udah hari Jumat. Hari Jumat itu ibadah Jumat Jumat Agung. Jumat Agung. Hari ini ibadah apa? Ibadah Paskah dong. Ayo, Paskah. Paskah apa sih, Kak? Paskah apa? Apa, Kak? Tahu gak? Apa tuh, Kak? Kasih tahu Kak adik-adik. Adik-adik kasih tahu dong. Ya. Malah. Oke. Jadi aja sakit intinya ya. Oke, sekarang kita mau doa dulu kali ya. Oke. Boleh, Kak? Oke. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadahnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan boleh mempertemukan kami kembali pada hari Minggu ini. Tuhan, sekarang kami ingin mulai ibadah kami, kiranya Tuhan tolong kami, jaga kami, supaya kami dapat mengikuti setiap ibadah dengan baik dan semuanya bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Berdiri semuanya, harus berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia, harus Berarti, yang semangat. Iya, berarti kita harus pakai senyuman. Pakai senyum. Giginya mana? Karena bahagia kita, bahagia. Ayo kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Oke. Bahagia. Yuk tepuk tangannya. Boleh tepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk kita ulang sekali lagi. Hari ini aku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, teman-teman. Boleh tepuk tangan. Kan udah semangat, udah bahagia gitu kan. Iya, seneng banget dong. Kita harus apa ya, hati kita ikut nyanyi juga. Iya dong. Ya, kita menyanyi hatiku penuh nyanyian karena kita anak raja. Iya dong. Ya, Kita anak Tuhan Yesus semuanya kan Kak? Yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Siapa? Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, Raja, dia Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan namanya Yesus. Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja, Engkau anak raja. kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Haleluya, lebih cepat. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, ya puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Udah capek ya Kak? Udah sampai. Udah mulai aku jadi capek nih ngos-ngosan kayaknya. dah. Udah lama Oke. kayaknya kita nggak olahraga. Yuk adik-adik boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing. Iya, duduk. Yuk. Kita duduk kan? Iya. Jangan dong, kita jangan. Jangan. Oke, boleh duduk di tempatnya masing-masing semuanya. Yang haus boleh minum dulu. Minum. Tapi jangan banyak-banyak, nanti kelebihan gak baik. Ntar kalau kita nyanyi, ntar dia malah ini. Oke. Kalau udah semua, boleh duduk lagi terus kita mau siapin hati kita sebelum kita mendengarkan firman. Sikapnya yang baik, kita mau ngomong sama Tuhan Yesus, kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Yuk, kita mau nyanyi dari awal lebih serius lagi. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenal
kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin puji-pujian kami Tuhan, penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak yang semakin taat sama Tuhan Yesus dan semakin dekat sama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kiranya Tuhan Kau memberkati kami Tuhan, dari mama papa kami Tuhan, kesehatan semuanya Tuhan Kau berikan lebih lagi ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan, buat kami untuk jadi anak yang dengar-dengaran, untuk mendengar firman Tuhan dan mendapat pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Nah, karena sekarang tuh Tuhan Yesus udah bangkit gitu ya. Udah dong. Nah, sekarang kita mau dengerin cerita lagi. Cerita juga nih Kak? Cerita. Ceritanya dari video pastinya. Oke. Nah, di sini ada video, so selamat menyaksikan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Tanya, seru kan? Bagus gak? Ya pasti dong bagus. Nah sekarang kakak mau kasih tahu nih apa sih pesan dari video yang tadi gitu kan. Nah kalau misalnya kemarin Jumat Agung itu kan kematian Tuhan Yesus, hari Minggu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah tapi kira-kira adik-adik gimana sih reaksinya pas Tuhan Yesus bangkit? Pasti seneng kan? Kenapa sih kok kita harus seneng gitu? Karena Tuhan Yesus telah menang dari kematian. Keren banget gak Tuhan Yesus kita? Iya dong, pastinya. Nah adik-adik, tahu gak sih kalau misalnya dari kebangkitan Tuhan Yesus kita harus sukacita. Yang berarti kalau sukacita itu dalam keadaan apapun, waktu adik-adik bosan, waktu adik-adik sedih, adik-adik harus tetap sukacita. Adik-adik misalnya lagi emosi, lagi kesal sama mama papa, itu juga harus tetap sukacita. Kenapa kita harus sukacita? Karena Tuhan Yesus aja udah bangkit dari kematian adik-adik. Gitu. Kalau misalnya kehidupan sehari-hari gimana ya? Kita misalnya lagi ada PR, banyak banget tugasnya dari guru gitu dikasihkan lewat online, adik-adik pasti kesel, sedih. Tapi harusnya nggak boleh gitu, kita harus tetap sukacita. Terus adik-adik bosan di rumah aja, mau keluar, mau ke mall gitu, jangan dulu. Kita harus tetap sukacita di rumah aja, karena kan kita bareng sama mama papa, bisa ngapain aja di situ. Gitu adik-adik. Nah selain sukacita, kita juga harus tetap percaya sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Jadi tetap berdoa, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Sampai jumpa dan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.